Suasana pagi hari di tengah lapangan. Tampak seorang gadis kampung berpenampilan lusuh, dihina bahkan ditendang kepala sekolah karena terlambat. Tak disangka, gadis itu ternyata sedang menyamar, yang membuat kepala sekolah itu menangis dan ketakutan. Bagaimana itu bisa terjadi? Begini kisahnya. Pagi itu, matahari baru saja terbit dari balik awan. Embun masih membasahi rumput lapangan SMA Al-Islam. Suasana terasa khidmat. Deretan siswa dan siswi berpakaian putih abu-abu berdiri rapi di tengah lapangan, mengikuti upacara bendera yang baru saja dimulai. Langkah-langkah tegap guru piket berlalu lalang di tepi barisan. Suara peluit dari pembina upacara memecah keheningan pagi. Di sisi gerbang belakang sekolah, tampak sosok mungil berlari tergesa-gesa. Seragamnya kusam, kemejanya sedikit kedodoran, dan rambutnya terurai tak tertata. Itulah Dina, siswi baru SMA Al-Islam yang belum banyak dikenal. Nafasnya terengah-engah, matanya menyapu lapangan penuh kecemasan. Ia takut tertinggal, takut dianggap tak disiplin. Tapi ia tetap berlari, melintasi tanah lapang penuh tatapan. Beberapa guru yang berdiri di bawah tenda kecil tampak mengerutkan kening. Sebagian saling berbisik, bahkan ada yang menahan senyum geli. Siapa tuh? Seragam kok kayak belum dicuci seminggu? Gumam salah satu guru. Tiba-tiba, dari tengah barisan, seorang wanita berwibawa dengan pakaian dinas coklat melangkah cepat. Wajahnya kaku, tatapannya tajam. Dialah Bunila, seorang kepala sekolah. Langkahnya menembus barisan siswa yang langsung memberi jalan. Ia langsung menuju Dina. Tanpa berkata apa-apa, Bunila berdiri tepat di hadapan siswi itu, menatap dari ujung kaki hingga ke kepala. Semua mata kini tertuju pada mereka. Udara pagi yang semula sejuk, kini terasa menegang. Dina menunduk, sementara Bunila bersiap membuka suara, dan kata-kata yang keluar darinya akan mengubah banyak hal. Di tengah lapangan yang kini hening, suara lantang Bunila memecah suasana. Ini jam berapa kok baru berangkat? Serunya tajam, nadanya tidak sekadar bertanya, tapi menghakimi. Dina, yang masih terengah karena lari, hanya bisa menunduk. Nafasnya tersendat. Ia tak membela diri. Matanya menatap tanah, seolah ingin tenggelam di dalamnya. Bunila melangkah lebih dekat, matanya menelusuri penampilan Dina dari atas ke bawah. Penuh cemooh. Kamu murid baru? Kenapa bajumu lusuh seperti ini? Kamu pikir ini tempat pembuangan sampah? Tak ada empati. Tak ada ruang untuk menjelaskan. Hanya sorot sinis dan nada tinggi yang memaksa semua mata memandang ke arah Dina. Di bawah tenda guru, beberapa orang mulai tersenyum kecut, bahkan tertawa pelan. Bagi mereka, ini hiburan di pagi yang dingin. Salah satu guru berbisik pelan, kalau dari penampilannya, anak ini pasti nggak akan tahan sebulan di sini. Namun, tak satu pun dari mereka tahu. Siswi yang mereka hina, yang kini berdiri sendiri di tengah lapangan, dengan wajah lesu dan seragam lusuh, bukanlah sembarang anak baru. Dia adalah Dina Rahmawati, putri dari Kepala Dinas Pendidikan Kota. Dan dia sedang menjalankan misi rahasia yang akan mengubah arah sejarah sekolah ini. Tapi untuk saat ini, Dina hanya berdiri diam, menahan semuanya, merekam segalanya, dengan kepala tertunduk, dan hati yang teguh. Setelah kata-kata pedas dilontarkan tanpa belas kasihan, Bunila melipat tangannya di dada, berdiri tegak di hadapan Dina. Kamu berdiri di tengah lapangan sampai jam istirahat. Itu hukumanmu karena datang terlambat dan tak sopan berpenampilan kotor, begitu di lingkungan sekolah ini. Ucapnya tajam, lalu berbalik tanpa menunggu jawaban. Dina tetap diam. Ia tahu ini bukan saatnya melawan, tapi hatinya, perlahan, mengunci semua rasa yang tadi bergetar. Upacara pun berakhir. Bunila turun dari podium dengan langkah angkuh, diikuti para guru dan siswa yang kembali ke kelas. Barisan rapi berubah menjadi arus langkah kaki. Hingar-bingar siswa yang mulai kembali ke kelasnya masing-masing untuk memulai pelajaran. Namun, Dina adalah satu-satunya sosok yang masih berdiri tegak di tengah lapangan karena dihukum oleh Bunila. Meskipun hatinya remuk, Dina tetap diam, tegar menghadapi cobaan yang dialaminya. Ia kini menunggu di tengah lapangan sampai jam istirahat tiba. Saat jam istirahat tiba, pintu-pintu kelas terbuka, siswa berhamburan keluar. Ada yang langsung berlari ke kantin, ada juga yang duduk di tangga, tertawa bersama. Tapi beberapa anak justru berjalan mendekat ke arah lapangan. Mata mereka penuh rasa ingin tahu yang kejam. Itu anak baru yang tadi dihukum, bisik salah satunya. Serius masih berdiri? Nggak capek apa? Tawa kecil meletup dari kelompok itu. Beberapa menyoroti-nya dengan kamera ponsel, diam-diam. Lusuh banget sih, udah kayak anak hilang, ucap seorang siswi, setengah tertawa. Dina tetap diam. Ia menatap lurus ke depan. Dalam diamnya, ada letupan kecil yang mulai tumbuh. Bukan amarah, tapi tekad. Tak ada yang tahu. Dari lapangan yang sepi itu, sedang tumbuh satu kebenaran yang tak bisa lagi dibungkam. Langit siang mulai terik.
Dina masih berdiri di tengah lapangan. Tubuhnya tegak, tapi peluh mulai membasahi pelipisnya. Di kejauhan, seorang siswa perempuan menghampirinya. Wajahnya ramah, sedikit ragu-ragu. Namanya Anggun, teman sekelas Dina. Dina, Bu Nila nyuruh kamu ke ruang kepala sekolah sekarang. Suara Anggun pelan, seolah takut ikut terseret. Dina hanya mengangguk, lalu melangkah pelan, menyusuri koridor panjang sekolah. Setiap langkah seolah memikul beban, bukan hanya dari tubuhnya, tapi juga dari tatapan dan penilaian orang lain. Sesampainya di depan pintu, bercat coklat tua, bertuliskan, Kepala Sekolah, Dina mengetuk pelan. Masuk! Terdengar suara tegas dari dalam. Dina masuk dan berdiri di hadapan Bu Nila, yang duduk di balik meja besar. Wajahnya tak berubah, dingin dan penuh penilaian. Kenapa kamu terlambat tadi pagi? Tanya Bu Nila, tanpa basa-basi. Dan kenapa? Bajumu itu, lusuh sekali. Apa kamu pikir ini tempat bebas berpakaian sesukamu? Dina menarik napas pelan, mencoba tetap tenang. Maaf Bu, saya telat karena jalanan macet. Dan soal pakaian, ayah saya belum punya uang untuk beli seragam baru. Saya pakai yang lama. Bunila menyipitkan mata. Wajahnya semakin mengeras, tak puas dengan jawaban itu. Macet? Pagi-pagi sudah alasan. Tidak masuk akal. Anak-anak lain juga lewat jalan yang sama dan bisa datang tepat waktu. Bajumu lusuh karena kamu malas, bukan karena miskin. Nada suaranya naik, nyaris membentak. Dina tetap menunduk, menahan napas, tapi sorot matanya tetap tenang. Ia tahu siapa dirinya, dan untuk apa semua ini. Bunila bangkit dari kursi, menunjuk ke arah pintu. Sudah, pulang saja. Kalau tidak bisa mengikuti aturan sekolah ini, tidak usah datang. Dina diam sejenak, lalu perlahan membalikkan badan dan berjalan keluar ruangan. Ia tidak menangis, tapi langkahnya meninggalkan jejak. Karena dalam diam, ia membawa satu hal yang lebih penting dari sekadar seragam. Kebenaran yang sedang menunggu waktu untuk membongkar segalanya. Langkah Dina terdengar pelan saat ia kembali ke kelas. Ruangan sudah sepi. Semua siswa masih sibuk menikmati waktu istirahat. Ia masuk tanpa suara, mengambil tas lusuhnya yang tergeletak di bawah meja. Tangannya sempat berhenti sesaat di atas resleting tas, seolah merenung. Ia menoleh ke arah papan tulis, kursi-kursi kosong, dan cahaya matahari yang masuk dari jendela. Tempat ini seharusnya menjadi ruang untuk belajar dan tumbuh. Tapi ternyata, di balik dinding-dinding sekolah ini, ada kekuasaan yang semena-mena, tanpa empati. Dina melangkah keluar. Udara siang terasa lebih panas dari biasanya. Ia menuruni tangga sekolah dengan kepala sedikit tertunduk, bukan karena malu, tapi karena kecewa. Jadi ini wajah asli Bunila, seorang kepala sekolah yang otoriter dan mempermalukan murid di depan umum tanpa rasa bersalah. Batinnya. Langkah kakinya menyusuri trotoar depan sekolah. Di balik semua ini, ia bukan sekadar anak baru. Ia adalah putri dari seorang kepala dinas pendidikan, Pak Adam.